Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 44. Awan ungu berkumpul, dan seperti genangan air yang luas, ia memberikan tekanan ke langit saat menutupi seluruh lembah. Awannya megah dan tak terbatas, dan itu begitu menindas sehingga para penonton merasakan jiwa mereka bergidik. Awan dan kabut berubah menjadi raksasa berwarna ungu, dan raksasa itu menginjak dengan salah satu kakinya sebelum menuju ke pohon willow yang lebat. Tampaknya membawa kekuatan surgawi dari langit dan bumi, seolah-olah surga sendiri memutuskan untuk mengambil tindakan. Adegan dan suasana semacam ini mengejutkan semua orang. Zishan Hou memang luar biasa. Reputasinya tidak sia-sia, dan dengan satu kaki itu saja, sebuah suku bisa hancur total. Tidak heran ada desas-desus bahwa setiap kali Zishan Hou memutuskan untuk melakukan tugas, beberapa suku besar akan benar-benar menghilang. Metode ini membuat takut semua orang, dan itu memang kekuatan suci yang sulit untuk dilawan. Desa Batu berada dalam keadaan krisis. Pohon willow berada di bawah serangan bersama dari 4 ahli tertinggi yang kuat, dan dari atas ke bawah, setiap serangan sangat kuat. Cabang willow tidak mengubah lintasannya dan terus maju ke atas seperti sebelumnya untuk menghadapi serangan dari Tuan Klan The Great Floating Pool. Makhluk di langit itu adalah naga banjir yang ganas dengan panjang lebih dari 2000 kaki. Itu memenuhi langit barat saat memancarkan sinar cahaya multiwarna yang kuat. Kekuatan ofensifnya sangat menakutkan, dan itu menyebabkan banyak gunung dan batu hutan hancur menjadi bubuk halus. Cabang willow hijau yang lembut mampu mengatasi rintangan apapun di jalannya, dan yang mengejutkan semua orang, itu langsung menembus dahi naga banjir yang ganas itu. Itu menembus sepanjang jalan, dan seperti rantai ilahi dengan kekuatan surga, itu menyapu semua yang ada di jalannya. Naga banjir terlalu besar. Meskipun ditembus secara menyeluruh, menyebabkan esensi ilahi dengan cepat menghilang, itu masih membuat gerakan mengancam. Itu terbang di antara langit dan bumi saat meludahkan cahaya berwarna-warni untuk menyerang ke bawah. Serangan mengerikan itu menghantam Stone Village dari keempat sisi. Batu-batu beterbangan, gunung-gunung menghilang, dan bumi yang besar retak. Siup! Cabang lembut bergoyang maju mundur saat memancarkan sinar cahaya terang. Cabang hijau gelap menggeliat seperti naga sebelum dengan cepat memutar dirinya di leher naga banjir yang ganas. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, kepala naga banjir ini langsung jatuh ke tanah. Dari jauh, penguasa klan Great Floating Pool yang berdiri di depan sungai di hutan meludahkan seteguk darah. Kedua matanya memancarkan sinar cahaya saat dia mengungkapkan keheranannya. Dia tahu bahwa teknik berharga yang mengandung esensi ilahi telah rusak, dan sepersekian detik kemudian, itu menjadi tonik pohon willow itu. Naga banjir yang kejam itu mengerut dengan kecepatan yang terlihat saat esensi ilahinya disedot kering oleh cabang lembut hijau, menyebarkan cahaya ilahinya. Sementara itu, cabang willow mendapat serangan dari utara. Lebih dari 10 sambaran petir tiba, dan kilat hitam menari-nari dengan keras dalam upaya untuk mencegat cabang hijau zamrud yang memikat. Bisakah itu menahan serangan seperti itu? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, cabang yang lembut dan berkilau ini tampak lemah dan lembut, sementara kilat tampak sangat gila dan ganas. Petir gelap terjalin, dan bahkan jika itu adalah logam halus, itu masih akan meledak menjadi debu. Semua orang menahan napas. Guntur dan kilat adalah beberapa kekuatan terkuat antara langit dan bumi, dan khususnya, pohon willow ini bertemu dengan serangan serupa sebelumnya. Itu terbakar hitam sebelumnya, yang berarti rentan terhadap petir. Dihadapkan dengan serangan jenis ini lagi, apakah dia bisa bertahan? Dengan namaku, aku akan menghancurkanmu. Dewa petir melolong keras dan megah.
gunung-gunung bergema, dan bumi bergetar. Namun, peristiwa mengejutkan yang tak terduga terjadi. Guntur yang menutupi langit melonjak dan menenggelamkan cabang willow di dalamnya. Meskipun begitu, tampaknya lebih hijau dan lebih segar dari sebelumnya, hampir sampai embun segar akan menetes. Semua orang diliputi keheranan. Lei Hou kehabisan lidah, dan ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya dia kehilangan kepercayaan dirinya. Cabang willow bergoyang maju mundur dan mengirimkan riak hijau. Guntur dan kilat diserap sepenuhnya dan menghilang dari langit. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, menyebabkan mulut semua orang ternganga dan terdiam. Ci! Bintik-bintik cahaya hijau berdesir keluar. Cabang willow berayun dengan lembut dan membentuk lengkungan yang indah sebelum memanjang ke arah sungai besar di timur. Ada sosok yang berdiri di sana. Dia diselimuti oleh uap air yang kabur dan memancarkan aura yang kuat. Ini adalah Tuan Klan Great Floating Pool. Jarak mereka lebih dari 1 li, namun cabang willow tiba dalam sekejap mata, dan itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Wu! Cabang yang lembut itu terbanting dengan sekuat tenaga, dan Tuan Klan Great Floating Pool berteriak. Pada tingkat perlawanannya, dia berhasil mengeluarkan tulang binatang. Tulang binatang itu adalah artefak berharga yang sangat kuat yang bertindak sebagai pengganti sementara tubuh aslinya dengan cepat melarikan diri. Seluruh wilayah itu brilian dan mempesona. Baik hutan dan sungai memantulkan cahaya yang cemerlang, namun artefak berharga yang kuat ini tidak mampu memblokir serangan itu. Dengan suara pehu, cabang lembut itu menghancurkannya menjadi bubuk. Simbol segera menghilang, dan esensinya diserap ke dalam cabang hijau. Ah! Tidak! Tuan Klan Great Floating Pool berteriak dengan cemas. Meskipun dia melarikan diri dengan cepat, sudah terlambat. Cabang willow yang turun dari ketinggian di langit lebih tajam dari pedang abadi. Dengan pukulan ringan, itu memotongnya menjadi 2 bagian, menyebabkan mayatnya mendarat di darahnya sendiri. Setelah itu, esensi mulai mendidih dan pria itu tampaknya telah berusia 10.000 tahun. Dagingnya mulai mengering dan pecah-pecah saat mayat itu kehilangan semua kekuatan sucinya. Pada saat ini, semua orang di sana menjadi sangat ketakutan dan diam karena takut. Wajah orang-orang dari Great Floating Pool semuanya memucat. Belum lama ini, mereka masih berbicara besar. Jika Tuan Klan mereka datang, maka sebuah desa sederhana akan benar-benar diratakan untuk membalas Jiao Chang. Namun sekarang, hasilnya sangat kejam dan menakutkan. Ahli Great Floating Pool yang paling kuat, Tuan Klan, langsung dipotong menjadi 2, dan darahnya tumpah kemana-mana saat dia jatuh langsung ke tanah. Tuan Klan! Banyak orang berduka. Pada saat ini, rambut orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiri, dan kulit kepala mereka mulai mati rasa. Pohon willow ini terlalu menakutkan dan bukan musuh yang bisa mereka hadapi. Tuan Klan! Melarikan diri! Orang-orang Lightning Clan berteriak ketakutan saat mereka memperingatkan Lei Hou. Karena, cabang yang lembut memancarkan bintik cahaya ilahi. Itu berbalik dan mengubah arahnya ke utara untuk menyerang Lei Hou. Pada kenyataannya, Lei Hou menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak lama. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan artefaknya yang berharga untuk mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat. Dia mengangkat 3 kaki dari tanah saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, kecepatan cabang willow terlalu cepat. Seperti seberkas cahaya hijau, ia menyapu ke arah barat laut sampai tiba. Dengan suara siu, gunung tempat Lei Hou berdiri terpotong seperti pisau panas menembus mentega. Itu masih tidak tinggal diam, dan dalam waktu 1 tarikan napas, itu terpahat ke atas menuju punggung Lei Hou dengan tujuan menembus hatinya. Buka untukku! Lei Hou berteriak keras. Setiap rambut di tubuhnya berdiri,
dan sinar listrik memancar kemana-mana saat dia diselimuti oleh bola petir yang menyilaukan. Dia melepaskan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan meruntuhkan gunung itu. Cabang Willow berhenti pada saat ini dan tidak menembus tubuhnya, melainkan menyerap cahaya listrik. Kemudian, tiba-tiba ia melingkari Lei Hou dan menggantungnya di dahan sebelum kembali ke Stone Village. Yang mengejutkan banyak orang, Lei Hou yang kuat ditangkap begitu saja. Pohon Willow tidak membunuhnya tetapi malah membawanya kembali. Lei Hou mendesis dan terus berusaha untuk bebas. Artefaknya yang berharga memancarkan cahaya dan bergema saat dia ingin mematahkan cabang Willow. Namun, semua yang dia lakukan sia-sia, karena tidak membahayakan cabang sama sekali. Pohon Willow dengan senang hati menyerap semua listrik yang dia keluarkan. Ini, semua orang tercengang dan tahu apa yang ingin dilakukan pohon Willow. Ia ingin Lei Hou terus menggunakan teknik berharganya untuk terus-menerus menembakkan petir sehingga bisa menyerap semuanya. Dilahirkan kembali dari dalam kehancurannya, itu secara tak terduga dipelihara dari petir. Semua orang takut kaku. Pohon Willow ini terlalu jahat dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. 4 klan besar menyerangnya bersama-sama seperti ini, namun itu masih salah perhitungan yang fatal. Lei Hou digantung di pohon Willow di pintu masuk desa saat dia terus berjuang, tetapi kekuatannya secara bertahap melemah. Sepertinya dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Semua orang gemetar. Ini adalah Lei Hou yang luar biasa, salah satu dari 2 raja klan dari wilayah aristokrat, namun dia menjadi tahanan hanya ini. Itu benar-benar tak terbayangkan. Hal-hal yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh negeri. Nama Stone Village akan mengguncang dunia. Itu hanya roh penjaga yang tampak seperti berada di ambang kematian, hangus hitam di sekujur tubuh, namun itu sangat mengerikan. Itu membunuh 1, dan menggantung yang lain, mereka adalah 2 dari 4 raja klan besar. Itu benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia. Ekspresi orang Lightning Clan sangat buruk. Tuan klan agung mereka yang memerintahkan segalanya dan menguasai wilayah yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya telah ditawan. Belum lama ini, para ahli dari klan mereka masih berbicara tentang betapa mudahnya menyingkirkan Stone Village, dan bagaimana tulang berharga Suanmi serta segala sesuatu yang lain di desa akan menjadi milik mereka. Hal-hal yang terjadi sekarang bukan hanya tamparan di wajah mereka, ini mengelupas kulit mereka. Tuan klan mereka akan mati. Semuanya terjadi dalam waktu kilat. 1 raja klan dibunuh segera, dan yang lain ditawan. Serangan dari 2 arah lainnya baru saja dimulai. Artefak berharga kulit serigala emas itu dan dewa serigala asli tidak terlalu berbeda satu sama lain. Seluruh tubuh mereka tampak seperti terbuat dari logam. Mereka menerkam tepat di depan pohon Willow dan menggunakan cakar besar mereka untuk menggali tanah dan bebatuan untuk mencabut pohon itu. Namun, setelah permukaan hampir tidak memperlihatkan akar, dewa serigala segera menjadi ngeri. Akar itu bergegas keluar seperti naga dan segera menyempitkannya sebelum menyeretnya melalui celah di tanah. Ao! Dewa serigala emas meraung panjang. Setiap helai rambut yang menyilaukan berdiri dari tubuhnya, dan mereka memancarkan cahaya cemerlang saat ia berjuang keras. Itu meraih ke arah akar menggunakan kedua cakarnya dengan sekuat tenaga. Kaca! Yang mengejutkan orang adalah bahwa cakar emas besar yang tajam itu langsung terbelah menjadi 3 bagian oleh akarnya. Dengan sikat akarnya, tanah dan batu terbang, menenggelamkan segala sesuatu di dalamnya. Semua orang menatap kosong dan tercengang. Artefak berharga yang begitu kuat, praktis identik dengan kekuatan pribadi Dewa Serigala, segera dihancurkan. Sebelum tanah berpasir benar-benar tertutup, orang-orang menemukan bahwa kulit serigala emas mulai membusuk dan terurai menjadi pupuk. Artefak berharga yang kuat ini, kulit binatang penjaga nomor 1 dalam 50.000 li hanya bisa menjadi pupuk. Semua orang yang hadir ketakutan.
Wajah semua orang dari suku serigala emas kehilangan warna mereka. Itu adalah dewa serigala tertinggi mereka dengan reputasi sebagai roh penjaga nomor 1 di negeri ini, dan itu ditindas begitu saja. Mereka ingat apa yang mereka katakan belum lama ini, menunggangi kuda mereka dan meratakan tanah ini. Sekarang, kata-kata itu tampak seperti lelucon. Dengan pohon willow ini di tanah yang luas ini, siapa lagi yang berani disebut sebagai roh penjaga nomor 1? Hong Hong! Di udara, kaki ungu besar turun dan menginjak pohon willow. Itu adalah serangan Zishan Hou. Dia adalah ahli nomor 1 di tanah ini, dan serangan ini bisa dikatakan mengejutkan bahkan surga. Cabang willow melingkari Lei Hou dan bergoyang dengan angin. Kemudian mengangkat bagian yang paling lembut, ujung cabang, dan dengan ringan menjentikan. Tiba-tiba, pusaran air hijau muncul yang secara bertahap tumbuh dalam ukuran sampai menciptakan badai. Adegan ini benar-benar mencengangkan. Semua ahli yang melihat ini menjadi tercengang. Perubahan ini terlalu mendadak. Itu hanya kuncup lembut yang menjentikan ringan, namun itu menciptakan kekuatan alam yang mengerikan ini. Ini adalah pertama kalinya cabang willow menggunakan serangan lain. Itu melihat Zishan Hou luar biasa, dan dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai ahli nomor 1. Hong! Pusaran air hijau itu meluas dan menghubungkan bumi dan langit. Itu tinggi dan mengesankan karena mengguncang segalanya di keempat arah. Seperti semburan gunung yang ganas, itu menghantam langit. Suara gemuruh mengikuti, mengguncang semua ahli sampai mereka pingsan dan tersedak. Kaki ungu besar itu ditarik ke tengah pusaran air, dan kemudian seluruh raksasa ungu besar itu terguling dengan gemuruh. Seluruhnya runtuh dalam badai dan terkoyak. Sekarang, pemandangan itu hanya berisi keterkejutan dan kekecewaan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.